Oke, untuk kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial membuat static IP dengan Debian dengan aplikasi VirtualBox. Oke, yang pertama kita harus siapkan dulu. Kita langsung saja. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan. Nah, ini. Nanti ini akan saya bagikan lewat Google Drive. Yang ini. Oke. Nanti kalian tinggal ekstrak aja. Oke, klik. Nah, tinggal di ekstrak aja, extractor. Nah, sembari menunggu ini selesai, kita misalnya kalian belum punya aplikasi VirtualBox-nya, bisa langsung download di Oracle, web Oracle-nya, web yang disetujui berlisensi. Nah, aplikasinya itu nggak berbayar, gratis, cuman kita harus download saja mungkin. Download dan install. Dari aplikasinya saja sih cukup gratis. Nggak berbayar. VirtualBox for Windows. Nah, basis Oracle. Nah, tinggal kalian pilih yang untuk Windows, yang ini untuk Linux, kontribusi Linux. Kalian pilih saja yang ini, nanti langsung ada tampilan downloadnya. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, jadi untuk downloadnya mudah, di download dan installnya juga sangat mudah, tinggal next saja. Oke. Nah, file yang ini sudah terekstrak, isinya itu seperti ini. Nah, yang kalian coba hanya yang ini, yang biru ini, machine-nya langsung. Tinggal klik 2 kali, nanti diarahkan ke aplikasi VirtualBox-nya. Langsung diarahkan ke aplikasi VirtualBox-nya. Maaf, ini agak lag juga. Nah, ini udah ada. Wah, dia buka 2 ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, untuk tampilannya nanti seperti ini. Nah, mungkin kalian nggak bakal ada yang window ini ya, karena belum install Windows misalnya, masih kosong gitu. Tapi kalau kalian udah ekstrak yang di sini, ekstrak yang sini, nanti nampilin ini, file ini, 78 ini. Nah, nanti ada ini, 4 file ini. Kalian klik aja yang warna biru ini, kotak biru ini. Jangan yang ini saja. Nah, nanti ketika diklik 2 kali, atau kalian semisalnya sudah install dan download VirtualBox-nya, nah ketika klik 2 kali langsung diarahkan ke aplikasi VirtualBox-nya langsung, gitu otomatis. Nah, langsung kita start aja. Nah, agak lama mungkin. Nah, ini ceng network dulu. Nah, untuk networknya sudah otomatis saja gini, nggak usah dirubah. Misalkan ada yang
crash 2 crash 1 gitu, pilih aja yang enggak ada nama-nama 1-2 nya gitu, pilih yang seperti ini aja, langsung VirtualBox adapter gitu. Oke. Wah, error, coba lagi ya, error sepertinya. Coba lagi, semisalnya error. Oke, masuk. Oke, ini silang aja kalau yang seperti ini. Oke, lalu enter. Nah, untuk username loginnya yaitu Debian. Debian aja. Nah, Debian, kita tunggu. Nah, paspornya itu server. Nah, jangan takut kalau nggak ada tulisannya, memang seperti itu kalau di OS Linux. Nah, seperti itu. Masuk ke sini, kalian tuliskan saja su gitu. Lanjut lagi ke paspor yang tadi, server, paspornya server. Oke, masuk, langsung kita edit. Nano etc/network/interface. Nah, seperti itu. Nano spasi /etc/network/interface. Langsung di enter aja. Nah, masuk ke bagian sini. Nah, yang kita edit, ada beberapa yang kita edit. Kita bakal gunain ini mungkin. Nah, ini kita ubah menjadi auto ETH0. Nah, ini auto ETH0. Lanjut ke sini, DHCP nya kita ganti dengan static. Nah, masuk ke sini, ke address atau alamat IP dari OS Debian kita, Linux Debian kita. Misalkan kita beri IP 10 kelas A ya, 10.10.10.1. Nah, seperti itu. 10.10. Jangan kelas A, kelas C deh. Nah, kelas C aja supaya agak menantang juga. Nah, seperti itu, kelas C. Lanjut ke netmax-nya. Netmax 255.255.0. Nah, yang ini 192.168.10.1 address D2S2 netmax 255.255.255.0 karena kita gunain kelas C. Oke, langsung Ctrl X, ada bacanya di sini. X. Ctrl X atau Ctrl X. Y untuk save. Enter. Maaf. Nah, enter seperti itu, enter. Oke, lanjut buat kita restart si OS Debian ya. etc init d networking. Nah, gitu. Restart. Nah, gitu. Langsung di slash, gak pakai spasi, /etc/init d/networking, gak pakai slash lagi di sini ya. Kosong, restart. Enter saja. Oke, nah kata dia oke. Nah, berhasil konfigurasinya done berarti. Kita cek dulu IP-nya, config. Nah, seperti itu. Nah, ada ya 192.168.10.1 ya kan. Nah, ada broadcast-nya juga.
Ada netmax-nya juga yang itu max 255.255.255.0. Oke, nah kita hubungin dari VirtualBox ini ke OS Windows kita sendiri gitu. Dengan cara kita masuk ke open. Maaf ini yang saya di atas, mungkin kalian di sini langsung klik yang ini aja, internetnya. Klik kanan, open network and internet setting. Nah, setelah itu kita pilih yang internet. Nah, di sini ada change adapter option. Internet change adapter option. Banyak cara untuk masuk ke dalam change adapter option, bisa lewat control panel. Nah, dia juga control panel, namun kita langsung lewat ini saja mungkin ya. Nah, open itu aja. Nah, lanjut. Nah, ini yang kita mau hubungin dari OS Linux Debian ke si perangkat yang kita gunain ini, OS Windows ini. Nah, kita klik. Oke, ini masih belum. Klik kanan, property. Oke, masih menunggu. Nah, version protokol yang keempat, yang ini. Internet Protocol version 4 TCP atau IP5. Nah, kita gunain yang ini. Oke. Tadi samain misalkan 198.10 titik di sini berarti titik 2. Nah, gitu. Ketika kita klik ini, langsung ke isi, samain. Ini kosongin. Ini kosongin. Nah, ini yang kita isi aja. Nah, oke. Nah, ini kita cek dulu nih dari Windows-nya apakah udah dapat IP-nya. Caranya kalau mau cepet tinggal Windows R. Nah, nanti ada tampilan seperti itu. Kalau enggak, kita bisa ke terminal langsung. Nah, seperti ini command prompt, enter gitu, masuk ke dalam command prompt. Lebih cepat aja gini. Nah, udah ada. Misalkan kita tulis isinya CMD ya, CMD, enter aja. Oke. Nah, seperti itu. Kita if config ya di sini. Kita cek IP katanya itu. Nah, IP-nya udah masuk. Nih. Ini juga bisa masuk subnet box-nya. Oke. Perbedaannya gitu mungkin. Kalau di sana, kalau di Linux itu if, kalau di sini if gitu. Setelah masuk, cara kita ingin tahu gitu yang udah terhubung atau belum antara Windows dan OS Linux Debian-nya yang di sini tadi. Nah, cara ceknya yaitu tinggal kita ping aja IP yang tadi kita buat. Nah, seperti itu. Ping 192.168.10.1. Nah, kita enter. Nah, ternyata dia berhasil. Reply from katanya. Bytes time berhasil. Nah, ini seperti kondisi yang berhasil. Kita cek juga di bagian Debian ya. Ping 192.168.10.2. Nah, dia juga berhasil di bagian sini. Oke. Kita juga bisa ngirim. Nah, cara berhentiin misalkan kita ping di Debian ya gitu, nggak berhenti gitu, gimana caranya? Ctrl C. Nah, gitu. Aduh, maaf kebanyakan. Ctrl C aja sekali gitu. Nah, langsung berhenti gitu. Nah, misalkan kita pakai yang kondisi error misalkan. Nah, kondisi errornya misalkan yang tadi gunain kan kita itu IP kelas C ya, ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Yang kita gunain kelas C ini tadi. Misalkan di sini kelas A, di sana kelas C gitu. Apakah bisa gitu? Nah, kalau kelas A begini. Oke. Apakah berhasil gitu? Nah.
IP-nya berhasil gak sih gitu. Kita fconfig dulu apakah udah berubah. Nah udah berubah ya, seperti itu. Nah kita ping lagi, tinggal ini kalau mau cek-cek ini tinggal kalian arah atas up aja gitu, up atas gitu, keyword atas, keyword up. Nah kita ping lagi ke Debian-nya apakah bisa, karena kita pasang yang di OS Windows ini mau menghubungkan ke VirtualBox yang tadi yang OS Debian itu kan kelas C, tapi kita pasang kelas A, apakah berhasil? Kita enter aja. Maaf. Nah. Oke, ternyata masih berhasil gitu. Tunggu dulu. Masih berhasil ya. Kita fconfig lagi coba. Oke, kita cek. Nah, mungkin karena si OS ini ngebacanya cuma IP yang C ya. Tadi dari awal kan udah gak diganti. Nah, tetap dia masih salah. Coba. Oh, betul. Yang kedetek itu di bagian errornya itu di bagian ini si dari Debian OS-nya error, nggak bisa ngeping ke si Windows-nya gitu. Dari Debian nggak bisa ping ke Windows karena salah IP-nya gitu. Walaupun kita udah pakai yang ini, misalnya tadi yang diedit gagal, yang baru juga misalnya gagal ya ini nih. Nah, satu ya gagal gitu. Nah, kondisi errornya di situ. Ini sudah masuk sih ke diri dari si OS Debian-nya masuk. Nah, semisalnya kita edit lagi. Sebenarnya ini udah berjalan, statiknya udah bersih. Misalnya kita ganti lagi kondisinya ya. Di sini yang kelas C, di sana yang kelas A misalkan. 192.168 10.1 ya. Nah, kita cek lagi, kita if config tinggal arahin ke atasnya. Oke. If config kata dia, maaf. Sepertinya ini ada dua yang sama ya. Coba kita rubah lagi. Nggak boleh sama. Di sana 1, di sini 2. Nah, maaf. Dia masih jelas. Malah yang satu ya kebacanya. Berarti udah 2 sih. Oh iya, harus diganti kalau terminal. Nah iya betul. Windows R lagi. Coba kita ping ke 9.1.10.2. Nah, berhasil. 2 ke diri sendiri. Oh ya, if config dulu ya. Maaf. Nah, jadi titik 2. Maaf, salah tulis, ternyata 192.169. Kita edit lagi. Sebenarnya ini cuma coba-coba kondisi aja sih. 8, oke.
lagi if config. Oh, harus dihapus. Control lagi masuk ke if config. Nah, 192 ya, kita ping ke diri sendiri, coba kita ping diri sendiri 192.168.10.2. Oke, masuk. Nah, di OS Windows kelas C kita jajal, kita edit lagi. Misalkan kita editnya, cara editnya gimana? Kita tinggal arah atas saja, terus cari yang ini nano etc network interface, artinya nano itu kita bisa masuk ke directory untuk ngedit yang kita mau gitu. Nah, di sini kita pergunain kelas A misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Tadi save-nya Ctrl X itu, Y enter untuk save. Oke, kita restart lagi setelah diedit seperti itu. Cari restart ke atas. Oh, nggak ada, berarti tulis manual aja. /etc /init d, maaf, init.d /networking /restart. Maaf, nggak pakai slash di sini. Oke, if config lagi, kita if config. Nah, udah jadi kelas. Kita cek misalnya apa masuk di Windows-nya, kita cek. Nah, error ke kliennya dia. Error di Windows-nya gitu. Request timer kalau pengen lama, maksudnya request timernya lama, misalkan Ctrl C aja gitu. Langsung nggak bisa ya, walaupun IP-nya udah disamain-samain di sini gitu. Nah, seperti itu. Mungkin kita balik lagi ya ke awal. Nah, ini berarti di sini kita tambahin kelas C lagi, edit kelas C lagi. Harus rajin-rajin masuk edit gitu, supaya kita lincah gitu kalau ada error apa-apa. Nah, balikin lagi, Ctrl X Y enter. Nah, kita harus restart lagi Debian-nya yang static ini, restart. Oke, warning if config udah berubah. Nah, kita ping misalkan langsung ke 192.168.10.1. Nah, masuk lagi seperti itu. Oke, terima kasih ya, sampai berjumpa. Tolong like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih.